Oke, kembali lagi di channel kesayangan kita semua. Kesayangan para trader-trader yang selalu memimpikan profit-profit biru-biru, ya kan? Oke, Bang. Di video kali ini video backtest series. Tadi malam ada news CPI. Saya akan share menggunakan SNR ini apa yang dilihat sebelum news, atau nggak usah nyebut news lah, misalnya sebelum masuk sesi US itu kita apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita perhatikan lebih, itu apa. Oke Bang, kemarin itu saya sempat share satu zone. Ini sebenarnya zone ini ya sebagai secara garis besar ya sebagai direction lah gitu. Jadi di sini, oke, di area ini adalah satu zone SNR, atau saya sering sebut area high liquidity. Jadi untuk yang belum paham, area high liquidity itu adalah satu area yang paling banyak di situ order terjadi itu paling banyak gitu. Oke, secara garis besar ya sebenarnya di atasnya kotak ini ada juga gitu, cuman nggak saya bahas dulu. Di bawah ini ada juga gitu, cuman itu nggak kita bahas gitu ya. Jadi saya mau bahas dulu yang ada di depan mata kita ini aja. Kenapa? Karena kalau kita lihat market itu bergerak, dia sampai sini ada naik, oke, turun sampai ada naik. Artinya apa? Selalu ada order di sini gitu. Sampai pada akhirnya dia break, masuk laginya pun turun, tetap selalu dari kotak ini, dari area ini. Setelah dia turun, dia naik, turunnya lagi pun masih di area ini. Seperti ini juga, dia mau naik, masih tertahan di sini juga. Oke, dia kena break, pullbacknya, dan untuk naik ke atas dia dari area ini juga. Begitu juga dengan ini, dia masuk, oke, masuk, naik. Nah, sekarang memang posisi harga ada di sini. Kita belum tahu dia mau naik lagi atau mau turun, kita belum tahu. Tapi saya mau bahas backtest. Ini sebenarnya backtest series ini udah sering lah ya, dari tahun-tahun sebelumnya juga. Saya nggak tahu ya di YouTube ini pernah saya upload atau enggak gitu. Tapi yang jelas kalau di grup-grup kita, di channel-channel kita di Telegram itu selalu ada backtest series ini gitu. Gunanya apa gitu ya, namanya backtest ya, kita sebagai apa ya, backtest, jadi tes ke belakang gitu. Jadi maksudnya jadi pembelajaran lah buat kita gitu, dimana kita salahnya. Kalau emang betul ya udah emang betul begitu gitu kan, kita lihat lagi, oh iya emang kita entry-nya di situ, oh iya emang kita tunggunya di situ gitu. Oke, jadi kemarin itu ya kurang lebih, memang harga itu ada di sini ya, memang harga itu ada di sini. Oke, yang jadi pertanyaan, gimana kemarin cara kita nyolong profit itu seperti apa gitu. Oke, di video sebelumnya yang tentang 3 senjata SNR lah, multi time frame lah, waktu apa segala macam, itu saya sempat bahas gitu. Jadi kalau kita lihat nih ya, udah ya, ini kurang lebihnya zone-nya tadi udah tahu gitu. Jadi harga, jadi zone-nya tadi kita udah dapet ya kan. Harga dari atas ke bawah, otomatis kita cari peluang. Yang pertama, cari peluang dulu untuk buy. Oke. Urusan dia nanti break itu urusan belakangan. Yang penting kita cari peluang dulu untuk buy tadi malam. Oke. Dan itu pun dibantu dengan news
CPI tadi malam. Oke, jadi basic SNR itu jangan pernah lupa, itu yang pertama. Oke, saya dapat zone di sini. Kalau zone ini terlihat kurang jelas atau zone ini terlalu besar, kita boleh kecilin zone itu. Dengan cara apa? Kecilin time frame, oke? Jadi kalau kita lihat, misalnya kita kecilin time frame, H1 zone-nya sama dengan H4 tadi. Oke, jadi kalau kita kalau kita lihat pergerakan kemarin gitu ya. Kita lihat pergerakan kemarin di hari sebelumnya, support itu ada di sini, Bang. Oke. Support ini ada di sini. Oke, kalau zone itu H1 ya. Zone itu H1 yang harus benar-benar sampai clean breakout itu juga harus candle H1 gitu. Oke, jadi kalau kita lihat kemarin itu jam news itu jam 7:30 malam WIB gitu kan. Itu harga itu masih ada di sekitar sini. Ya memang di sesi Eropa gitu, di sesi Asia dia turun, sesi Eropa memang dia buat kenaikan sedikit gitu. Cuman tetap fokus kita ada di zone ini. Oke. Nah, pada saat news kemarin jam 7:30 memang ada kita sebutnya ini weak lah ya, atau kalau bahasa kita itu ya pokoknya weak lah gitu. Ini sampai ke bawah sini memang nih betul gitu. Cuman kita harus lihat juga reaksi market itu seperti apa gitu, dan terbuktikan memang candle H1 yang ini dia opennya di sini dan close-nya pun juga di sini gitu. Oke, jadi ini udah satu indikasi memang masih ada dorongan dari ini tadi ya, yang besar ini tadi ya. Dari area yang besar tadi ini yang udah kita itu memang masih ada order besar yang mendorong market untuk naik ke atas gitu. Nah, oke. Konfirmasinya seperti apa? Kita ganti ke time frame lebih kecil untuk melihat konfirmasi. Oke, jadi misalnya ada yang tanya konfirmasinya seperti apa. Nah, kemarin market itu konfirmasi ini bukan sesuatu yang baku gitu. Jadi saya nggak pernah mau menjelaskan sampai bahasanya ya. Saya nggak mau menjelaskan yang terlalu baku gitu. Karena apa? Karena sebenarnya konfirmasi ya semuanya lah, SNR, konfirmasi apa segala macam ini sebenarnya untuk dipahami gitu loh, bukan untuk dihafalin gitu. Jadi kebanyakan teman-teman ini malah dihafalin gitu, dicari mungkin dia alumni sebelah gitu ya, yang penganut aliran chart pattern lah, yang pokoknya kalau bentuk chartnya begini kita harus tunggu yang begini terus gitu. Nah itu tuh alumni sebelah itu tuh sebenarnya yang harus dicuci dulu nih otak nih, Bang. Oke, jadi sebenarnya kalau kita pahami, kita bisa ngelihat reaksi market itu seperti apa gitu. Oke, jadi mulai dari kemarin news ya di sinilah ya kurang lebih ya. Begitu 7:30 news itu rilis, memang hasil news itu kebetulan emang bagus gitu. Jadi kalau USD bagus ya otomatis harga gold itu tertekan lah beberapa saat gitu. Dia turun ke bawah, habis itu dia naik. Oke, nah simpelnya begini, kita udah ada zone, terus habis itu kita tahu zone itu kuat gitu loh. Kalau memang logikanya gini, kalau memang dia mau turun, jadi contoh kita udah tadi kan zone kita kan besar nih ya di sini ya, zone kita kan besar tadi di sini ya, sampai ke bawah-bawah lagi lah tuh kalau nggak salah, ini kurang lebih begini. Logikanya gini. Kalau memang dia mau break, nggak akan ada dia reaksi seperti ini. Coba kita bayangin gitu. Ini dia turun, dia mau naik lagi gitu di sini. Jadi artinya apa? Zone di dalam zone. Aduh, ini saya pakai bahasa baru lagi, nanti dihafalin lagi nih. Jadi artinya tuh masih ada
order buy itu di area-area ini tuh masih ada gitu loh. Oke. Jadi begitu dia naik, ya kalau masalah pullback ini ya ini pemahaman masing-masing lah gitu. Oke, terus dia naik ke atas. Nah, kalau kita itu, saya khususnya itu punya disiplin lah untuk diri sendiri. Kita akan ambil sekian pips gitu. Nah, jadi kalau kita lihat big player aja bisa mendorong market sebanyak misalnya berapa ini, 105 pips, 100 lebih lah gitu. Ini udah masuk ke dalam target. Jadi setiap entry itu saya punya target, oh sekian saya harus cabut, sekian harus cabut. Nah ini 105 ini, 100 lebih ini udah lebih dari cukup gitu. Oke, jadi backtest kali ini begini. Nanti untuk video-video selanjutnya kita masukin lagi lah tentang edukasi, tentang mapping juga. Pokoknya semuanya lah, semuanya yang berhubungan dengan SNR nanti kita bahas. Oke, kalau untuk komen nggak bisa memang di channel ini karena kita memang nggak ngumpulin orang-orang yang banyak komentar, nggak. Jadi kita ngumpulin orang-orang yang butuh aja, butuh edukasi, butuh pembelajaran gitu. Oke, jadi yang bisa dilakukan cuman like aja atau di share lah kemana gitu. Mungkin ada teman-teman atau tetangganya gitu butuh edukasi gitu, dia trading terus buta gitu apa yang harus dilihat gitu, boleh bang di share. Oke, sementara video backtest kali ini cuman segini dulu. Nanti kita lanjut ke video-video selanjutnya. Semangat bang.